المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan kajian kita pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 58 baris keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Syahdan adalah perpegangan setengah kaum mujassimah pada i'tiqadnya yang tersebut itu, yaitu zahir ayat Quran dan hadis yang mutasyabih, dan dinamai pula kaum mujassimah itu musyabbihah. Musyabbihah itu artinya menyerupakan Tuhan lawan makhluk. Kalau mujassimah itu memadahkan Tuhan bejisim, jisim, makanya mujassimah. Jadi ujar Dato' Kalampayan, perpegangan setengah kaum mujassimah artinya dalil bubuhannya nih, pegangan buhannya nih pada etikat, pada keyakinan atau akidah mereka itu mengambil zahir ayat mutasyabih, zahir hadis mutasyabih. Nya kene di Quran itu, ayat Quran itu ada maknanya nangkawa dipaham, artinya jelas dipaham, nyaman aja dipaham. Itu namanya ayatul muhkam. Ayatul muhkam, bahasa Arabnya ayatul muhkam, ayat nang jelas saja pahamannya. Nah, ada di Quran itu ayatnya itu pina sama-samar, ada jelas pahamannya tah. Itu namanya ayatul mutasyabih. Nah, amunnya ayat muhkam itu nyaman aja dipaham. Nyaman aja dipaham. Nah, contoh misalnya ayatul muhkam, wa ilahukum ilahun wahid, yang artinya tuh dan bermula Tuhan engkau yaitu Allah, yaitu Tuhan yang esa. Nyaman ya Allah memaham tak? Itu contoh ayatul muhkam, ayat nang nyaman aja dipaham, jelas saja. Ada di Quran tuh ya ayatul mutasyabih. Ini berhati-hati kita memaham maknanya nih. Amun bahapal atau taompati, orang-orang yang saat-saat pemaham, tempat juga kita sasar.
Bila kita sasat memaham, masuk neraka kita kekal. Nah, ayatul mutasyabih itu ayat nang samar, kada jelas maknanya. Berhati-hati kita memaham maknanya itu. Nah, kalau bubuhan nang mujassimah ini atau musyabbihah, mereka itu memahami ayat mutasyabih itu seadanya tuh Bang. Seadanya. Nah, contohlah di Quran ada namanya ayatul mutasyabih, ayat nang kada jelas maknanya, samar-samar maknanya. Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu kalau tidak salah dalam surah Ar-Rahman kan, nang banyak nang bi ayyi ala'i rabbikum atukadziban, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, bubuhan mujassimah atau musyabbihah ujar atau kelampaian deh, mereka itu mengartikan ayat itu kan maknanya wa yabqa dan kekal, wajhu rabbika oleh wajah Tuhan engkau, dzul jalali wal ikram yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi bubuhan mujassimah memahami ayat itu kekal wajah Tuhan engkau. Dasar dipadahkannya Tuhan Allah Ta'ala itu bisi wajah seperti wajah manusia. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, memadahkan Tuhan bejisim, berwajah kayak wajah manusia. Makanya mereka disebut dengan mujassimah. Mujassimah itu diambil dari kalimat jisim, orang memadahkan Tuhan bejisim. Nah, itu sasat nih tuh. Kalau biar misalnya nukar Quran ada terjemahannya, sekalinya terjemahannya nih bubuhan nang sasat nih menerbitkan hati-hati maknanya kekal oleh wajah Tuhan engkau ya, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dipahaminya dasar Tuhan tuh bisi wajah Bang. Padahal dalam tauhid kita Allah Ta'ala itu laisa kamitsli syai'un, kada kawa dirupakan lawan makhluk, kada serupa dengan makhluk, dan makhluk pun kada kawa nyerupai Allah Ta'ala. Itu kan etiket kita deh. Nah, jadi kita ahlu sunnah wal jamaah ini mah kayak memaham supaya etiket kita ini bujur, supaya kada sasat, supaya kita ini kada masuk neraka. Nah, bagi ahlus sunnah wal jamaah ini keterangannya pak agak panjang lah. Di situ kada dapat keterangannya. Ini ulun menyampaikan keterangannya. Bagi kita ahlus sunnah wal jamaah, maksud wajah dalam ayat ini wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram itu apa nang bujurnya nih. Nah, jadi kita merujuk kepada pemahaman ulama salaf dan ulama khalaf. Nah, bagi orangnya ulama salaf tuh, ulama salaf itu ulama ahlus sunnah wal jamaah yang terdahulu semenjak di zaman sahabat, di zaman tabi'in. Tabi'in itu muridnya sahabat, bubuhan sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, pengikutnya tabi'in itu apa namanya sebelum 300 tahun Hijriah. Itu namanya ulama salaf, ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu. Nangka kayalah Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal itu ulama salaf tuh. Nah, ulama kita ahlus sunnah wal jamaah tuh pokoknya sebelum 300 tahun sesudah hijrah, sebelum tahun 300 tahun hijriah itu ulama salaf tuh, mulai sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, itu ulama salaf ngarannya. Nah, ulama salaf ini ulama kita ahlus sunnah wal jamaah ini kayak apa memaham ayat itu. Nah, mereka ulama salaf memahami ayat itu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu kan ayat mutasyabih, ayat nang samar. Hati-hati kita memahaminya tuh. Ujar ulama salaf
apa namanya, Tuhan itu apa namanya, artinya kita wajib percaya berdasarkan ayat itu Tuhan tuh dasar punya wajah, cuman kayak apa kita serahkan Allah Ta'ala. Maksudnya kita kada tahu, bahasa anunya tuh taslim, kita serahkan kepada Allah Ta'ala, tafwid, kita serahkan pemahaman itu ke Allah Ta'ala aja yang tahu. Nah makanya ada dalam Quran, dalam tafsir lah, sebagian ulama tafsir mentafsirkan alif lam mim Allahu a'lamu bimuradihi bizalika aja, Allah Ta'ala aja yang tahu maksud alif lam mim itu. Ada sebagian ulama tafsir kada kawa mentafsirkan tuh Tuhan aja yang tahunya maknanya. Nah kalau ulama salaf kayak Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Hambali, Imam Malik, mereka memaham ayat itu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekal oleh wajah Tuhan engkau. Jadi jerbuhan ulama salaf, kita wajib percaya Tuhan punya wajah karena ayatnya jelas di situ memandangkan wajah. Tapi kayak apa wajah Tuhan tuh kita kada tahu. Kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada pemahamannya itu. Cuman kita percaya Allah punya wajah. Cuman kayak apa kita kada wani makan. Soalnya bila kita misalkan wajahnya kayak wajah makhluk, nah jadi mujassimah, kesasatan. Jadi kita serahkan itu maksudnya itu Allah Ta'ala aja yang tahu. Nah itu pahaman yang bujur juga, pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah jadi bisa kita ngikuti ulama salaf, pemahaman ulama salaf. Bisa juga ujar ulama kita mengikuti pahaman ulama khalaf. Ulama khalaf itu ulama yang sesudah generasi ulama salaf, mulai 300 tahun Hijriah kan. Dihitung mulai situ itu ke bawah itu namanya ulama khalaf atau ulama mutaakhirin, ulama yang kemudian, mutaakhirin, ulama khalaf. Nah, ulama khalaf na Ahlus Sunnah wal Jamaah memaham kayak apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu maknanya, pahamannya kekal oleh zat Tuhan engkau yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi wajhu rabbika itu memaham oleh ulama khalaf itu zat Allah. Zat Allah, arti zat itu kan diri. Nah, cuman zat Allah Ta'ala itu tetap laisa kamitslihi syai'un, kada sama lawan makhluk. Nah, itu bujur juga itu pahaman itu. Nah, bujur juga pahaman itu. Nah, kenapa jadi ulama khalaf atau ulama mutaakhirin memaham wajah itu, wajhu rabbika itu zat Allah. Nah, artinya kekal oleh zat Allah yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Karena kalau memahami dengan pahaman zat itu lebih hampir kepada wajah. Lebih hampir kepada wajah. Coba misalnya lah, contoh misalnya kita tulak saruan. Sekalinya Haji Awi ini misalnya kadeda hadir di saruan itu. Lalu ada bepandir kadeda terlihat lalu aja muha Haji Awi ya. Kada terlihat lau batang hidup muhanya aja, kada terlihat lau muhanya aja, muha Haji Awi aja. Itu nah maksudnya apa? Kada terlihat saikungan zat Haji Awi. Maksudnya lah, yalah, kada mau muhanya aja dari kamar saruan, awaknya tinggal di rumah. Maksudnya tuh bisa kita kada terlihat batang hidungnya aja, yalah. Itu maksudnya kada terlihat inya saikungan, awaknya tuh kada ada. Tapi Tuhan kada pakai kada samalah zat Allah dengan zat makhluk. Nah, jadi ulama salaf memaham maksud wajhu rabbika itu zat Tuhan engkau, kekal oleh zat Tuhan engkau. Kayak itu kalau kena alam semesta ini hancur pas kiamat kena kada lagi nang hidupnya malaikat nang malakal mautnya mati cabut seorang. Kada lagi nang hidupnya. Nah, ketika itulah wa yabqa wajhu rabbika, kekal zat Tuhan engkau. Allah Ta'ala jangan kada mati. Nang lainnya matian berarti. Nah, itu. Nah, jadi
Kita hendak memahami pakai pahaman ulama salaf, boleh, jujur aja. Ahlus sunnah wal jamaah juga memaham dengan pahaman ulama khalaf, ulama mutaakhirin, ulama yang sesudah yang 300 tahun kemudian 300 hijriah, bujur juga. Ulama salaf tadi buhannya mempercayai Tuhan tuh punya wajah, cuman kayak apa serahkan kepada Tuhan, pahamannya kada tahu kita. Tuhan aja yang tahu maksudnya. Nah, ulama salaf itu maksud wajah Tuhan itu zat Tuhan. Karena wajah itu lebih mendekati kepada zat. Ya contohnya tadi kada terlihat lalu jamuhannya jar. Ya maksudnya kada terlihat lalu ikungannya itu kalau manusia lah sebagai pemahaman aja supaya paham dah. Nah itu ayatul mutasyabihat ayat itu. Nah, amun bubuhan mujassimah nih dasar Tuhan tuh bemuha kai muha makhluk bang. Bubuhan mujassimah nih menyerupakan Allah dengan makhluk. Tuh ayatnya jawabannya sama ayatnya nih tujuan. Pahamannya balain. Ahlus sunnah wal jamaah memaham bujur, bubuhan mujassimah memaham sasat. Bila memaham sasat biarlah etikat sasat masuk neraka kekal di neraka kekal. Nah jadi kita hati-hati benar masalah etikatnya. Namun kada paham misalnya ayat ini terjemahnya bina membingungkan betakun lawan ahli ulang. Jangan nukar terjemahan lalu baca lalu memaham surah betakun. Makanya kita kalau di pesantren itu belajar tafsir. Tafsir itu lain terjemah Quran. Nah, ada juga pian di Quran itu ayatul mutasyabih, ayat yang kada jelas maknanya samar-samar. Allah berfirman kalau tidak salah dalam surah Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubin. Situ ada ayat Allah berfirman yadullah fauqa aidihim. Ayat Quran tuh yadullah fauqa aidihim. Itu apa maknanya? Nah, kalau secara tekstual aja maknanya tangan Allah di atas tangan mereka makhluk. Nah, amun bubuhan mujassimah aliran sesat nih memaham dasar buju tangan Tuhan tuh dasar betangan pakai makhluk nih bang. Sesat tuh. Padahal Allah Ta'ala tuh kada serupa dengan makhluk. Laisa kamitsli syai'un mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Nah, buahnya memadahkan Tuhan dasar bisi tangan bang. Itu namanya mujassimah, memadahkan Tuhan berjisim. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kayak apa memaham ayat yadullah fauqa aidihim. Nah, kalau ulama salaf kayak Imam Syafi'i kan, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, itu ulama salaf dan lain sebagainya. Mereka itu mengartikan yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ujar mereka, kita mempercayai Tuhan berisi tangan. Cuman kayak apa maksudnya serahkan lawan Tuhan, pemahamannya tuh tauhid namanya atau taslim, serahkan lawan Tuhan. Karena tuh ayatnya bang yadullah, tangan Allah. Jadi kita percaya Tuhan bisi tangan, cuman kayak apa serahkan lawan Tuhan. Jangan memadahkan Tuhan tuh bisi tangan kayak tangan makhluk jadi mujassimah. Nah itu ulama salaf bujur ya pahaman itu. Amun ulama khalaf kayak apa? Ulama khalaf Ahlus Sunnah wal Jamaah juga bujurnya pahamannya. Nah, mereka mentakwilkan atau mentafsirkan yadullah bahwa ini tuh kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Jadi yadullah tuh mereka ulama salaf daripada Ahlus Sunnah wal ulama khalaf daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami, mengartikan, mentafsirkan itu yadullah tuh kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Karena biasanya kan tangan itu simbol daripada kekuatan atau kekuasaan. Biasanya tangan itu simbol daripada kekuatan dan kekuasaan. Nah, jadi kita memahami ayat itu, kita baca kita misalnya dalam surah Al-Fatah ya, inna fatahna ta. Nah, kan kita nih membaca Quran itu bukan sekadar membaca aja, kita pahami maknanya. Karena seberatan ilmu itu bersumber daripada Al-Quran. Nah, yadullah fauqa aidihim.
Itu apa maknanya? Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Allah punya kuasa. Atau ulama salaf, Allah Ta'ala punya tangan, tangan Allah di atas tangan. Tuhan punya tangan, cuman kayak apa, itu serahkan kepada Allah. Maksudnya kita tahu. Ujur-ujuan ya. Jadi kesimpulannya kita jangan mengikuti pahaman mujassimah. Napa? Tuhan berisi tangan ya kayak tangan makhluk. Nah bisa jeriji, bisa koko. Nah itu nang sasar. Nah itu ada ayatul mutasyabih di Quran. Nah, itu cara kita menyikapi atau memahami ayatul mutasyabih. Ada juga kan di dalam kata-kata di sini tadi adalah perpegangan setengah kaum mujassimah pada etikatnya yang tersebut itu zahir ayat, yaitu ayatul mutasyabih, dan hadis yang mutasyabih. Ada juga bilang hadis Nabi itu ada nang jelas maknanya kawan dipaham, ada nang mutasyabih nang kada jelas maknanya, mun memaham seadanya bisa sasar. Nah sebagai contoh ada Nabi kita pernah bersabda kadidapang di kitab itu keterangan ulun nang catatan ulun lah, ujar Nabi ini bersabda, inna qulubal ibadi baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha'u. Itu hadis Nabi gitu. Yang artinya tuh inna qulubal ibadi, sesungguhnya hati-hati hamba, hati kita nih, hati-hati hamba Allah nih, baina usbu'aini min asabi'ir rahman, itu hati-hati kita nih, hati hamba Allah nih, itu di antara dua jari daripada jari-jari Allah yang bersifat Ar-Rahman. Yuqallibuha, Allah membolak-balikan hati hambanya itu kaifa yasha, bagaimana yang ia kehendaki. Amun memahami seadanya lah, Tuhan berisi jari ya. Kan itu hadis Nabi itu. Hati kita nih di antara dua jari daripada jari-jari Allah. Itu hadis Nabi itu mutasyabih. Amun bubuhan mujassimah aliran sesat ini memaham Tuhan itu dasar bisi jari, nah jadi seperti makhluk, nah kayak ini nah misalnya nah begini coba plus nomor 2 aja lain lah Tuhan bisi jari, nah itu sasat, padahal Tuhan bejisim. Memahami apa hadis Nabi itu. Nah kita kayak apa? Ahlus sunnah wal jamaah, kita merujuk atau menyikapinya dengan pahaman ulama salaf boleh, ulama khalaf boleh. Sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ulama salaf memahami, karena itu hadis Nabi kan, Nabi, perkataan Nabi itu ujur, Tuhan itu dasar berisi jari sebagaimana dalam hadis Nabi itu. Cuman kayak apa serahkan lawan Tuhan, maksudnya. Jangan memadahkan Tuhan berisi jari seperti jari makhluk. Tuhan memang berisi jari, cuman kayak apa itu serahkan lawan Tuhan, pahamannya kita akan tahu. Kita beriman dengan hadis Nabi, beriman dengan ayat Quran mutasyabih. Memang ada tulisannya kayak itu, ya Allah, hati hamba-hamba Allah di antara dua jari daripada jari-jari Ar-Rahman. Allah bolak-balikan hati hamba sekahendaknya. Tuhan maka hendak tuh hari ini tuh kafir, isuk bisa Islam nih ya. Tuhan membolak-balikan hati, atau misalnya hari ini Islam, isuk bisa kafir. Tuhan membolak-balikan hati hambanya. Nah, jadi ulama salaf memaham Tuhan, kita percaya ya, itu hadis Nabi, perkataan Rasulullah bujur. Tuhan tuh memang apa berisi jari, memang ada tulisannya kayak itu dalam hadis, cuman kayak apa serahkan lawan Tuhan. Serahkan lawan Tuhan. Nah, kalau ulama khalaf memahamnya kayak apa? Itu memahamnya ulama khalaf nih. Tuhan
kada nang maknanya tuh Tuhan nang beisi jari kada. Itu apa menunjukkan mudahnya Tuhan membolak-balikkan hati hambanya. Nah, artinya bukan Allah punya jari, tapi Allah sangat mudah membolak-balik hati hamba. Seperti contohnya nggak belah pulpen yang di tangan pian atau pulpen itu pian biasanya nang maikot itu jari 3 jari lah, jempol biasanya ini. Nah pulpen tuh pian bolak-balik ke kanan kalau nah begitu mudahnya nah pian anu kan. Seperti pulpen. Jadi ini ibaratnya hati hamba. Ini jadi jar bubuhan ulama khalaf Tuhan itu kadanya nang beisi jari seperti jari makhluk ada. Pahamannya itu menunjukkan begitu mudahnya Allah gitu nah membolak-balikan hati hambanya, sebagaimana pulpen nih nah kita main-mainkan di antara jari-jari kita nah begitu mudahnya nah. Itu pahaman hadis ini tuh bujuju memaham. Nah jadi jangan memaham Tuhan itu beisi jari nang kayak jari makhluk, nah itu jadi mujassimah sasat memaham. Tapi yang kita paham napa itu menunjukkan begitu mudahnya Allah membolak-balikkan hati hambanya, sebagaimana pulpen di tangan di jari kita nah. Nah itu selamat yo memaham. Atau ulama salaf tadi Tuhan memang punya jari, memang kayak itu teks hadisnya, tapi kayak apa serahkan lawan Tuhan. Kayak itu namanya pahamannya. Ada juga hadis tuh, hadis Nabi itu mutasyabih. Nah kemudian sebutin lagi lah contohnya nih supaya paham nih, dimenyaki contoh aja. Ada lagi biarlah hadis Nabi sama mutasyabih. Bunyinya kayak ini, hadis kursi lah. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hatta yabqa sulusul lailil akhir. Fayaqulu may yad'uni fa astajibu lahu may yas'aluni fa a'tihi may yastaghfiruni fa aghfiru lahu hatta yatlu'al fajru. Ujar Rasulullah yang bersabda, turun oleh Tuhan kita tabaraka wa ta'ala setiap malam, turun Tuhan ke langit dunia, turun Tuhan itu ketika tinggal sepertiga malam, ya sekitar jam 3 jam 4 waktu sahur itu kan sepertiga malam tuh. Jadi setiap malam Tuhan itu turun ke langit dunia, berarti langit pertama nih. Nah lalu Allah Ta'ala berfirman setiap malam nih, ujar Tuhan, siapa nang ada nang malam ini nah berdoa ke aku kabulkan doanya. Siapa yang hendak meminta malam ini nah aku beri inya. Siapa nang minta ampun aku ampuni malam ini. Tuhan berseru berfirman waktu itu hatta yatlu asyamsu, sehingga timbul fajar, sehingga masuk waktu subuh. Jadi setiap malam itu Tuhan bertawar, adakah malam ini orang nang berdoa, adakah nang beristighfar, adakah nang minta aku beri. Kalau menurut secara tekstual kan Tuhan turun setiap malam ke langit dunia, menawarkan kepada hamba-hambanya ketika tinggal sepertiga malam itu. Artinya bila kita berdoa itu kabul doa kita. Nah, kalau bubuhan mujassimah memaham hadis Nabi yang mutasyabih itu, dipadahkannya Tuhan itu dasar turun dari atas ke bawah, kayak kita nang turun dari tangga atau kita mulai misalnya bergugur ke bawah meluncat. Itu kan memadahkan Tuhan beikong man kayak itu, atau memadahkan Tuhan bertempat kayak itu. Itu bubuhan mujassimah itu dasar bujur Tuhan turun dari aras misalnya turun. Nah turun begana di langit pertama. Lalu Tuhan berfirman, adakah malam ini nang hendak minta aku kabulkan. Nah bubuhan mujassimah memaham hadis Nabi ini itu apa? Dasar bujur Tuhan turun beikong. Nah itu sasat tuh. Nah kalau kita bang
Paham kayak apa? Nah, kalau menurut ulama salaf, Allah Ta'ala tuh turun, dasar bujur turun, cuman kayak apa maksud turun dong? Serahkan lawan Tuhan aja. Kita kada tahu maksudnya. Jangan kita madahkan Tuhan turun sebagaimana turun makhluk daripada atas tangga ke bawah. Jangan. Pokoknya Tuhan turun, cuman kayak apa turunnya itu terserah Tuhan. Kita kada tahu. Kita serahkan lawan Tuhan. Maknanya tuh, pahamannya tuh, itu ulama salaf bujur juga. Adapun ulama khalaf, ulama mutakhirin, mereka mentakwilkan, mentafsirkan akan hadis Nabi mutasyabih itu, maksud turun itu rahmatnya nang turun rahmat Allah ke langit dunia akan diberikan kepada hamba-hambanya yang malam itu sembahyang tahajud, bangun malam minta ampun lawan Tuhan. Ya Tuhan, siapa yang minta ampun kau ampuni malam ini, siapa yang minta apa, minta apa kami saya ku beri, ku kabulkan doanya. Jadi nang turun itu bukan zatnya, tapi rahmatnya nang turun, anugerahnya nang turun. Nah itu cara kita memahami ayat Quran yang mutasyabih atau hadis Nabi yang mutasyabih. Dan mudahan pahamlah. Nah kita terus ke kitab lah. Kita kembali ke kitab. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang mujassimah itu jasidin musyabbihah. Musyabbihah itu bahasa Arab, bahasa kita itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi mujassimah itu jasidin musyabbih ya musyabbihah. Ya musyabbihah ya mujassimah ya pahamannya sama walaupun beda makna. Menyerupakan Allah dengan makhluk, ya memadahkan Tuhan bertangan sebagaimana tangan makhluk tadi, kan menyerupakan Tuhan. Atau misalnya Tuhan berisi wajah tadi seperti wajah makhluk tadi, itu mujassimah lah. Atau Tuhan baikong turun ke langit dunia, atau Tuhan berisi jari lah, 2 jari. Nah itu mujassimah itu jadi musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan musyabbihah itu jadi kafir. Siapa yang mujassimah atau musyabbihah menyerupakan Allah dengan makhluk, memadahkan Tuhan bertangan, bawa wajah kayak wajah makhluk, Tuhan bisi jari, nah, itu kafir. Bila kafir kekal di neraka. Nauzubillahi min zalik. Karena diisbatkannya bagi Allah Ta'ala berjisim. Jisim itu kemarin kan termasuk benda yang bisa dibagi-bagi. Contoh misalnya kan awak kita ini kan jisim nih, ada bagian kepala, bagian tangan, bagian batis, bagian awak tuh jisim tuh ya benda nang kawan dibagi-bagi berjisim bawak. Nah, dan akan jisim itulah yang disembahnya. Berartilah lamun inya tuh membadahkan Tuhan bertangan, berarti membadahkan Tuhan berjisim, berarti inya menyembah nang berjisim. Nah, dan barang siapa menyembah jisim, maka sanya itu nomor 1 di bawah, bahwasanya itu bahwasanya atau sesungguhnya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka barang siapa menyembah jisim maka sanya jadi kafir. Kita kan menyembah Allah zat nang kada berjisim, nang laisa kamitslihi syai'un. Tapi kalau orang tuh menyembah dan berjisim, contoh menyembah berjisim lah, menyembah patung, menyembah apa tuh berhala, menyembah apa tuh dewa, patung-patung dewa bukan Hindu kan. Nah itu kafir bila menyembah dan berjisim. Amun kita menyembah Tuhan Allah Ta'ala, zat Allah tuh bukan jisim, laisa kamitslihi syai'un. Nah, karena ia menyembah yang lain daripada Allah Ta'ala, berarti lain menyembah Allah Ta'ala. Amun memadahkan Tuhan berjisim lalu ia menyembah jisim itu, berarti ia kan menyembah Allah. Karena faktanya Allah tuh ada jisim, dan Allah Ta'ala tuh lain jisim, lain benda. Nah makanya itu bubuhan mujassimah itu disebut dengan musyabbihah, dan musyabbih itu kafir tersambah makhluk ngarannya. Menang berjisim kan Allah Ta'ala lain jisim. Bila ada jisim itu makhluk namanya, berarti menyembah makhluk. Siapa menyembah makhluk kafir. Nah
Kata Imam Ahmad radhiyallahu anhu, barang siapa mentashbihkan Allah, nomor 2 di bawah, mentashbihkan Allah artinya menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, maka sesungguhnya jadi kafir. Kafir. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk, kafir. Dan kata sahibu Jauharatit Nafisah, dan kata orang yang mengarang kitab Jauharatun Nafisah, ada tahu juga ngaran sidin siapa? Kira-kira ini kitab tauhid, kira-kira aja penglah. Barang siapa mengiktikadkan atau meyakinakan dalam hati Allah Ta'ala itu jisim, maka sanya jadilah ia kafir. Bukan mujassimah nih, ia membedakan Tuhan berjisim, berarti tasambah jisim. Siapa yang menyembah jisim, maka kafir. Siapa mengiktikadkan Tuhan berjisim, kafir. Siapa kafir? Mati, hal kafir, kekal di dalam api neraka, kada keluar lagi. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Mungkin itu saja yang dapat kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga iman kita, Allah selamatkan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan Allah matikan kita hal keadaan beriman husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.